Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hayya bina naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Hasanan wal an a'dha'us sujud. Nah ya, kita lanjutkan lagi. Kemarin sampai a'dha'us sujud. A'dha itu dari jamak, artinya anggota. Ya, anggota-anggota apa yang tubuh yang sujud. Apa saja? Al-wajhu, wajah. Wal kaffani, dua telapak tangan. Wal rukbatani, dan dua lutut. Wal qadamani, dan dua telapak kaki. Fanil Abbas bin Abdul Muttalib an-nahu sami'a, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'hu sab'atu arab." Apabila hamba sujud dalam salatnya itu ada 7, ya, ada 7 anggota. Apa saja? Wajuhu, wajahnya, wa kaffahu, dan dua telapak tangannya, wa rukbatahu, dan dua lututnya, wa qadamahu, dan dua telapak kakinya. Rawahu al-jama'il ilal Bukhari, Muslim, ya, wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa Ibnu Abbas qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sujud, ya, dengan 7 anggota tubuh yang setempel. Wala yakfu sya'ran. Nah, maksudnya apa? Jangan menyentuh rambut ketika sujud, ya. Makanya rambut itu penting sekali yang depan itu. Makanya kita dianjurkan menggunakan peci yang laki-laki agar tidak jatuh tidak ini waktu sujud, tidak jatuh rambutnya, ya. Wala sauban, dan juga nggak boleh megang pakaian, ya, misalnya perempuan misalnya mukenanya kebesaran terus dipegang mengganggu, ya. Sini wala sauban al jubatu wal yadain, dan kening dan ini tangan, waruk bata ini, dan dua telapak kaki, warijlain, dan dua kaki. Wafil lafdin, dan di lafaz qala Nabi SAW, dan di lafaz lain Nabi Muhammad SAW, umirtu, saya memerintahkan, an asjuda ala sab'ati, untuk sujud 7 anggota tubuh. Pertama kening, ya, wa asyara biyadi ala anfihi, ya, dan juga tangannya seperti ini lurus. Nah, jangan lupa hidungnya nempel, ya. Wa asyara biyadi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atraful qadamain, dan kakinya ditekuk, ya, jari-jarinya, ya, ketekuk. Muttafiq alaih. Nah, ini pentingnya kita belajar sujud. Umirtu ana sudah ala sab'ati wala aqfatul sya'r, diperintahkan aku sujud 7 dan tidak boleh memegang rambut, sya'r, ya, rambut. Wala thiyab, dan juga baju. Ingat kalau kita sebelum sholat, itu pentingnya kalau kita sebelum sholat harus kita perhatikan, ya, sebelum kita mulai harus persiapan. Jangan lupa pecinya, bajunya, ya. Ibarat orang itu kalau mau ngelamar kerjaan itu rapi banget sepatunya, ya kan?
rambutnya, bajunya itu kayaknya serba baru itu kalau mau ngelamar kerjaan itu. Coba bayangkan. Ketemu sama manusia aja begitu, masa kita ketemu sama Allah enggak ya? Harus bersih, harus suci. Ya, kalau bisa yang terbaik tuh subhanallah. Baju yang kita miliki, pakaian kita miliki itu yang terbaik kalau kita menghadap Allah. Yang lain nggak ada apa-apanya. Nah, itu jangan sampai baju-baju kondangan itu lebih baik daripada sholat. Ya, kondangan gitu kan. Banyak warnanya merah, kuning, hijau. Ya, itu di langitnya biru. Ya, harus ya memang bagaimana caranya kita sholat itu nggak yang lain tuh nggak ada apa-apanya deh. Nah itu kita jadikan seperti itu. Ya ibarat kita tuh kalau mau sholat tuh pokoknya seneng aja, pingin ketemu Allah gitu. Nah, ya beda dengan ketemu makanya jadikan idola itu cukup satu. Ya idola itu cukup satu yaitu siapa Nabi Muhammad kita teladani. Ya kan kita tahunya anak-anak itu idolanya banyak kan. Mohon maaf, yang sekarang anak-anak apa tuh? Idolanya siapa? Artis-artis Korea. Ya tuh, aduh. Ya, anak-anak hati-hati ya. Kalau ada yang punya, mohon maaf, stiker. Ya nggak apa-apa, tapi diajarkan. Nah, ini siapa sih? Nah, dijelasin aja. Itu sebenarnya ikut-ikutan lihat temennya atau ngeliat di medsos. Ya, hati-hati. Namanya anak-anak bisanya juga ikut-ikutan. Nah, kita buat ikut-ikutannya itu ikut-ikutan apa idolanya Nabi Muhammad ya kita teladani seperti apa subhanallah itu penting kalau banyak tahu tentang Nabi Muhammad insya Allah ya anak-anak akan mengikuti ya suri teladan beliau wa an abi kami Humaid anak Nabi SAW karena idza sajada apabila Nabi Muhammad itu sujud karena anfau wajibatu minal ard nah jadi kening hidung dan keningnya itu menempel di bumi ya wa qala wal amalu ala hada inda ahli ilmi ini adalah menurut orang-orang ahli ilmu ayat sudah rajul ala jubati awanfi fa in sajada ala jubati duna anfi fa qala qom min ahli ilmi yajzi'uhu jadi ada yang sujud keningan saja hidungnya nggak nempel itu boleh diperbolehkan wa qala ghairim dan ada juga yang mengatakan la yujzi'uhu nggak boleh hatta yasjuda alal jibat wal anfin. Jadi harus dua-duanya, kening dan hidung harus nempel. Nah, ya. Mohon maaf, kalau orang-orang Arab zaman dulu wajar kalau nempel hidungnya, kening sama hidungnya nempel, ya kan? Nah, kalau sekarang mohon maaf orang kita bisa nggak nempel? Ya bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya hidungnya nggak ada ya nggak bisa. Tapi insya Allah bisa lah dipaksin ya. Kalau bisa dua-duanya nempel, kening nempel, hidung juga nempel. Ya jangan sampai Ustaz saya nggak bisa nempel nih hidung saya agak gedenya. Saya nggak apa-apa. Ya jangan dipaksain. Kalau dipaksain nanti agak begini lagi menurun. Yang malah keningnya nggak nempel, malah hidungnya nggak. Ya kalau bisa sejajar. Tapi insya Allah kita yakin insya Allah bisa semua lah. Ya, ya kalau bisa kita afdol. Afdolnya itu kening nempel, hidung nempel, dua telapak tangan nempel, lutut nempel, kaki apa telapak kaki dan juga jari-jarinya ditekuk. Nah, subhanallah sempurna itu ya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu terkait dengan sujud. Asamin yang ke-8. Akhir terakhir. Doa tasyahud fihi dan membaca tasyahud. As-sabitul ma'ruf an min hadi Nabi SAW. Nah ini dia terkait dengan uh, duduk terakhir. Annau kana yaqudul qud al-akhir. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu duduk dengan duduk yang terakhir. Wa yaqra'u fihi tasyahud. Dan Rasulullah itu membaca kalimat tasyahud. Ya. Wa annau qol masih fi salatin nar. Dan Rasulullah itu akan mengatakan ini yang sholatnya nggak benar nih. Nah, ya, kalau nggak baca tasyahud. Faida rafa'ta ra'saka min akhiris sajadah. Ya, apabila kamu itu mengangkat rafa'a, apabila kamu mengangkat kepalamu dari terakhir sujud terakhir, waqa'ta pada tasyahud dan kamu duduk, faqad tamma salataka. Dan maka salat kamu sudah sempurna. Ya, apabila kita sudah sujud terakhir, lalu kita bangun, lalu kita duduk, ya, duduk dan membaca tasyahud, maka salatmu itu sudah sempurna. Subhanallah.
Qala Ibnu Qudamah wa qad rawiya an Ibnu Abbas annahu qala kunna naqul ya qabla ayyufridu alaina tasyahud assalamu ala Allah qabla ibadihi. Nah, sebelum kita diwajibkan untuk membaca tasyahud, membaca assalamu ala Allah qabla ibadihi. Assalamu kepada Allah sebelum qabla ibadihi. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Nabi. Nah, lalu Nabi Muhammad mengatakan, la taqulu. Kalian jangan mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, jangan. La taqulu assalamu ala Allah, walakin akan tetapi qulu. Katakanlah tahiyatulillah. Nah, ya biasa kita baca ya. Apa tuh at-tahiyatulillah? Penghormatan kepada Allah. Wa hadza yadullu. Ini menunjukkan ala annahu furidah. Bahwasanya ini yang diwajibkan. Maksudnya itu kalau dalam sholat kita boleh nggak baca Ustaz? Boleh. Tapi setidaknya kita bacalah. Ya karena itu memang doanya itu betul-betul ampuh. Ya, subhanallah. Ba'da alam yakum sebelumnya tidak diwajibkan. Ya. As-sahhu ma wurida fit tasyahhud. Nah, sekarang kita belajar apa yang kalimat-kalimat tasyahud yang benar seperti apa. Karena kita sering dengar bacanya beda-beda ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bacaan tasyahud, duduknya dulu seperti apa. Kalau duduknya terakhir itu biasanya kan kalau yang yang pertama ya itu kan kaki yang kiri didudukin, yang terakhir berarti kaki yang kiri di sebelah kanan ya, didudukin yang dengan kaki kanan ya. Jadi kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, dan juga kaki kanannya ditekuk, yang telapak ininya, jari-jarinya ditekuk. Nah seperti itu kalau bisa. Kalau misalnya mohon maaf kalau sudah nggak bisa ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak ini. Sekarang di apa? As-sahhu. As-sahhu itu yang lebih benar, yang dibenarkan. As-sahhu ma wurida fit tasyahud, tasyahud Ibnu Mas'ud. Yang dibenarkan untuk baca tasyahud adalah Ibnu Mas'ud qala, kunna, kita dulu, nah kunna idza jalasna, apabila kita duduk bersama Rasul, ma'a Rasulillah, bersama Rasul, fi shalah, dalam salat, qulna, kita mengatakan assalamu alallahi qabla ibadih. Terus wassalamu ala fulan wa fulan. Ya, salam pada Allah dan salam pada Nabi. Faqala Rasulullah, dan Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah mengatakan, la taqulu, jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Kalian jangan mengatakan assalamullah, salam pada Allah. Fa innallahu wassalam, Allah itu memberi keselamatan kepada kita. Walakin akan tetapi idza jalasa ahadukum, apabila kalian itu duduk ya, falyaqul, katakanlah tahiyatulillah, ya penghormatan bagi Allah, wassalawatu, dan salat-salat, wattayyibatu, dan kalimat-kalimat yang baik, assalamu, kalimat-kalimat baik yang Allah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ya. Jadi kita baca ketika sholat, tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ya kan? Kalau kita baca ini, anak-anak juga kita ajarkan at-tahiyatulillahi wassalawatu wattayyibat. Nah, boleh juga nggak pakai wa, boleh. Biasanya kan wassalawatu wattayyibat, ada juga wassalawat thayyibat. Nah, assalamu alaika. Jadi artinya apa? At-tahiyatulillah, penghormatan bagi Allah. Wassalat, dan salat-salat, dan kalimat-kalimat milik Allah. Assalamu alaika, salam untukmu ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Berarti kita dalam salat itu kita mengucapkan salam kepada nabi. Subhanallah. Semakin sering kita mengucapkan salam kepada nabi, maka apa? Maka Rasulullah akan mencari siapa ini yang selalu bersalawat padaku, ya kan? Siapa yang selalu bersalawat padaku, aku akan cari orangnya. Mendapatkan syafaat. Subhanallah. Ya. Apa itu syafaat? Penolong. Di akhirat nanti kita akan ditolong oleh Rasulullah, ya, dapat kunci password nih masuk surga. Nah, kalau semakin sering kita salawat dalam sholat kita, subhanallah. Ya, mumpung kita masih hidup, perbanyak sholat. Ingat kita udah lagi belajar sholat nih, lagi banyak ini, perbanyak sholat. Sholat duha, sholat sunnah wudhu, ya, sholat sunnah taubat, ya, banyak sholat in qobliyah, sholat
wajibnya juga. Oh, subhanallah. Kenapa? Karena dalam sholat kita itu banyak doa. Ya, banyak doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salam tuh. Salam dan juga salam untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Fa innakum idza qultum dzalika, apabila kalian itu mengatakan itu, ya mengucapkan kalimat itu, asaba kullu abdin sholihin fis sama'i wal ardh. Subhanallah. Asaba itu mereka itu akan mendapatkan apa ya? Mereka itu akan memberikan nama kalau kalau sebagai apa ya? Julukan. Nah, mereka mendapatkan julukan hamba yang soleh di dunia dan di bumi, di sama tuh di langit dan di bumi. Subhanallah. Tuh kita mendapatkan julukan hamba yang soleh di langit dan di bumi. Kalau kita itu baca dengan tasyahud seperti itu, au bainas samai wal, atau di antara dunia atau di antara langit dan bumi. Asyhadu, dilanjutkan, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad dan utusannya dan hambanya dan utusannya. Tuh. Boleh gak Ustaz asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Boleh ya. Ya. Tapi kalau kita lihat sini boleh lebih afdal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan hambanya. Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Nah, summa kemudian liyakhtar ahadukum minad doa. Nah, kemudian silakan boleh memilih doa jabuhu ilahi fayada'u bihi. Nah, ya tapi kita lanjutkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh, silakan. Ya. Tapi kan ada yang mengatakan lebih afdol tanpa Sayyidina kalau dalam sholat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi hati-hati jangan sampai banyak bacaan-bacaan di salawat itu ini kurang ya, kurang tepat. Ada Allah, ini pentingnya belajarnya bahasa Arab nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Allah, jadi ya Allah kita memberikan salat kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Ali itu artinya keluarga dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita sebagaimana engkau kama shallaita ala Ibrahim. Salat dengan Ibrahim sebelumnya. Wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya, anak-anaknya. Ibrahim dan istrinya ya. Wa barik ala Muhammad dan berkahlah. Wa barik ala Muhammad dan berkahilah kepada Nabi Muhammad. Wala ali Muhammad dan kepada keluarganya. Ya, gitu. Kama barok ta'ala Ibrahim sebagaimana engkau memberkahi kepada Nabi Ibrahim. Wala ali Ibrahim dan kepada keluarganya. Fil alamina innaka hamidum majid, dan seluruh alam. Subhanallah. Nah, setelah itu apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi disunahkan kita membaca doa. Anak-anak kalau biasanya itu habis sholat setelah membaca innaka hamidum majid apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masih dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, ya jauhkan kami dari apa? Adzabil qabri, azab kubur. Ya, wa adzab jahannam dan juga azab siksa api neraka. Setiap sholat kita tuh disunahkan baca itu. Boleh gitu kan. Nah, terus apa lagi? Wa min fitnatil masih mahya mati, dan juga dari apa fitnah dan juga apalagi fitnah nanti dajjal. Nah, itu nanti dajjal juga datang. Nah, jangan sampai ya kita dijauhkan dari itu semua. Amin rabbal alamin. Itu subhanallah. Kita baca ya, itu lebih afdal. Lebih ini insyaallah mudah-mudahan di akhirat juga kita akan tenang. Nah, sebenarnya terlebih dulu. Nah, itu kan fayada'u bihi, boleh silakan doanya apa. Tapi jangan terlalu panjang. Qala Muslim, ajma'an nas ala tasyahud Ibnu Mas'ud li'an ashabahu la yukhalifu ba'dhum ba'dhan. Ini tidak diperkarakan. Nah, ada wa ghairu qad itlafna, ada juga yang yang masih berselisih. Wa qala Tirmidzi wal Khattabi wa Ibnu Munzir tasyahud Ibnu Mas'ud as-saf ahlina. Tasyahud Ibnu Mas'ud itu benar. As-sahhu lebih benar. Hadis fit tasyahud.
Wa yali tasyahud Ibnu Mas'ud fi sihhati tasyahud Ibnu Abbas. Nah, ini masih mengatakan bahwasanya terkait dengan qiraat tadi qiraat tasyahud. Ya, jangan sampai kita membaca assalamu Allah, ya tidak boleh karena memang Rasulullah itu melarang. La taqulu, ya. Qala kana nabiyyu Rasulullah itu mengajar kita Al-Qur'an. Wa kana yaqulu at-tahiyatul mubarakatuh as-salawatu thayyibatun. Nah, ada juga ada yang begini, ya kan? Bacanya ya, kan ada at-tahiyatulillah wassalawat tadi kan at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Nah, sekarang di ini at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Betul? Nah, kita baca ini juga kan? Nah, jadi tidak perlu nanti misalnya Bunda baca ini atau ini anaknya beda, langsung disalahkan. Ini kan kok bacanya nggak sama dengan saya. Ya, itulah pentingnya kita belajar. Ya, jadi ada dua, ada at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ada juga tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, boleh ya. Ini pentingnya. Wa kana hadza habu ilayya ila anna akmalaha. Qala Hafidz Suila Syafi'i. Nah, Hafidz mengatakan Syafi'i bertanya, an ikhtiyar tasyahud Ibnu Abbas. Faqala lima ra'aitu wasi'an wa sami'tu an Ibnu Abbas sahihan. Nah, ini Ibnu Abbas benar wa kana indi ajma wa aktsaru lafdhan. Nah, ini masih membahas tentang kalimat-kalimat tasyahud. Ya. Nah, ini kalau kita ada ini kan sini ya ulu tahiyatulillah nah ini ada lagi az-zakiyatulillah thayyibatu salatulillah assalamu alayka. Ada yang menambahkan az-zakiyat. Ya. Tapi yang lebih afdal tadi yang pertama dengan yang kedua. Nah, nih. Yang terakhir assalam. Salam. Asbutu farjatus salam min qouli Rasulillah. Ini masih salam. Wa fi'luhu fa'an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi SAW miftahus sholat at-tuhur. Jadi kunci sholat itu adalah suci. Wa tahrimu wa takbir. Dan halalkannya itu adalah takbir. Wa tahlilu wa taslim. Dan juga halalkannya itu taslim. Maksudnya apa di sini? Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Qala di sini wa an Amir bin Sa'ad an Abi qala kuntu ro'a, saya melihat, kuntu aro, saya melihat an-nabi Nabi Muhammad yuslimu an yamini, salam dengan ya an yamini ke kanan, ya ke kanan, an yaminihi ke kanan, wa an yasari ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, shallaitu di sini mengatakan qala shallaitu ma'a Rasulillah fakana yaslimu an yamini assalamualaikum. Nabi Muhammad itu salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan di kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Bulughul Maram. Nah, ini disampaikan di Bulughul Maram. Nah, bagaimana dengan salam? Wujubut taslima al-wahidah wastihbabut taslimat tsaniyah. Disunahkan. Jumhurul ulama, dari jumhur ulama berpendapat karena taslimatul ula, bahwasanya salam yang pertama adalah wajib, fardu. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan sampai gak salam. Wa anna tsaniyah mustahab. Jadi yang kedua itu disunnahkan. Qala Ibnu Munzir ajmal ulama ala salata man iqtasara ala taslimatin wahidah. Jadi ulama bersepakat bahwa salat ya man hanya satu salam. Boleh satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua salam itu lebih afdol, lebih benar, dibenarkan. Ya, kanan kiri. Jangan sampai kanan aja tanpa kiri. Ya, as-sahu Rasulullah fayajuzu ayat billahi mithl masyuratil ijab.
kama dhahaba ila dzali ghair wa qad dalla alaihi qalu fi riwayah wa habba ilayya taslimatani wa li anna Aisyah wa tasmatu bin wa Sahlin bin Sa'ad yaslimu tasmatu wahidah wa kana al muhajiruna yaslimuna tasmatu wahidah. Nah, dulu itu salamnya satu. Ya, pada satu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi suara. Wa qad dalla ala sihhati hadzal ijma' alladzi dzakara Ibnu Munzir fala ma'dul anhu wa qala Nawawi madhab Syafi'i wal jumhur minas salaf wal khalaf an yasunnu taslimatan. Dia disunahkan dua salam. Wa qala Malik, nah dia beda-beda pendapat ya. Innama yasunnu tasmatu wahidah. Ada yang mengatakan salam pertama itu sunnah. Ya, sunnah. Wa ta'liqu bi hadits dhaifah. Nah, itu bahwasanya hadisnya dhaif. Nah, sini ja'ala anhu fa dzalika li bayani jawazil iktisar ala tartib wahidah. Wa jumhur ulama alladziina yu'tadu bihim ala annahu la yajibu illa tasmiyah wahidah. Fa in sallama wahidah ustahibba ala ayusmatal qa'i wajhu. Wa in salima taslimatani jalal ula an yamini. Jadi tetap kalau kita, ini kan banyak pendapat. Tapi kalau tetap yang pertama itu diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang begitu. Boleh nggak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi memang kalau imam itu kan Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hatinya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah begitu. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah selesai. Boleh nggak? Boleh. Walaupun tidak sempurna. Ada wabarakatuh, tapi lebih afdal sempurna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini autil qaja ula an yasarihi wasani an yaminin sahat salatun nafil salatnya. Wa salat taslimatan walakin faratut fadilah fikna. Lebih afdal memang dua-duanya salam. Nah, bagaimana setelah salam? Nah, ini banyak mengusap wajah, ya kan? Ini di luar ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengucap wajah. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak melakukan ini. Tapi dalam buku ada itu diperbolehkan mengusap wajah. Ya, meskipun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi kalau yang sudah yang mengusap wajah silahkan. Yang tidak silahkan tidak apa-apa. Ya, jadi dua-duanya boleh. Ya, mengusap wajah boleh. Tidak mengusap wajah juga boleh. Itulah Islam ya. Jadi kita tuh diajarkan apa? Diajarkan jangan sok apa? Sok banyak ilmu. Nah, itu pentingnya. Kita tuh masih banyak kekurangan. Ya, siapapun dia itu kita harus banyak belajar. Ya, alhamdulillah kita masih di kesempatan belajar. Ayo, alhamdulillah. Jadi kita tahu walaupun beda tapi nggak harus, tapi kecuali kalau betul-betul menyalahi syariat. Misalnya nih, sholat subuhnya 3 rakaat. Ya itu baru harus kasih tahu itu jauh banget itu. Biasanya 2 rakaat itu sudah jelas menyalahi aturan syariat. Baik, pertanyaan dari tanya Ustadz, ya silakan. Ada orang waktu duduk tahiyat akhir, kakinya menghadap ke arah kiri, kakinya menghadap ke arah kiri. Setelah saya tanya, katanya kalau menghadap kanan kakinya sakit. Bagaimana hukumnya? Kakinya menghadap kiri, maksudnya ke kaki menghadap kiri. Yang ini ya. Ini yang terakhir ya. Sebenarnya mohon maaf. Allah SWT itu kan melihat hambanya sholat itu bagaimana dalam keadaannya. Ya, banyak kita lihat paling sulit memang tasyahud awal, ya duduknya apalagi didudukin, tasyahud akhir juga itu banyak. Saya lihat mohon maaf orang-orang tua udah nggak bisa duduk seperti itu. Ya, orang tua nggak bisa sampai dia membungkuk duduknya karena menahan. Ya, makanya kalau jadi imam jangan lama-lama, kasihan gitu. Nah ini juga kasihan. Nah itu kalau sedang sakit tidak apa-apa. Nah ini ditanya katanya kalau menghadap kanan kakinya sakit. Saya nggak ngerti nih maksudnya menghadap ke arah kiri apa ya, kaki apa nih? Kaki kiri, mohon maaf Bunda. Coba. Dilipat kakinya yang dilipat tahiyat akhir itu kan dilipat. Kan Kaki biasanya kanan ke arah yang kanan dilipat, kita. yang dilipat kaki kanan atau kiri? Dua-duanya kan biasanya kita dudukin menghadap ke arah kanan dua-duanya kaki kita. Oh iya, dia ke Nah, kiri ya. ini dia menghadap ke kiri semuanya Maksudnya dua-duanya itu. dibalik ya, dibalik. Iya, iya betul. Oh, dibalik. Iya, berarti yang betul-betul. Iya, iya. Nah, memang Rasulullah tidak mengajarkan itu. Memang kakinya harus ke
ke kiri ini kaki menghadap kiri setelah saya tanya kaki. Oh iya, dibalik ya, dibalik. Tapi kalau misalnya ada cara lain lebih baik. Ya jangan sampai memang itu memang kebalikannya. Iya. Ya bisa juga diluruskan kalau misalnya dia nggak bisa. Ya, nah kalau misalnya begini kan Allah lebih tahu. Karena memang agak sulit sholatnya dalam keadaan begitu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau bisa ada cara lain lebih karena memang ini dibalik. Ya, dibalik. Ya, tapi kalau duduk sih sebenarnya Mereka juga pasti bertanya itu. Ini kenapa kok begini beda sendiri kakinya di mana-mana kan mungkin yang kaki kiri kiri nggak bisa diinjek apa bisa tutup jadi gantian mungkin kaki kanan yang bisa itu ya diinjek dari kaki kiri jadi dibalik betul-betul. Nah ini kalau bisa disampaikan ada cara lain nggak seperti itu atau apa memang yang memang dirumuskan. Nah, boleh kursi atau pakai apa alat-alat bantu boleh. Ya, nah ini pentingnya mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, manfaatkan kesehatan kita ini untuk beribadah dengan baik, ya kan, dengan sempurna. Nah itu pentingnya mumpung kita masih bisa berdiri nih, ayo banyak-banyak sholat. Mumpung kita masih bisa rukunya itu sejajar, ayo banyak sholat. Mumpung kita masih bisa duduknya dengan rapi, tasyahud awal dengan subhanallah tawaruknya, ayo sholat, nah kan? Tapi kalau udah tua, mohon maaf, udah berumur, udah susah, udah nggak bisa ini, aduh, merasa nyesel. Kamu dulu waktu sehat, kenapa saya nggak begini, nggak banyak sholat sekarang, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ya kan, banyakin sholat. Ya, banyakin sholat. Ya, tapi memang kita nggak bisa balik dari dulu lagi, nggak bisa jadi bayi lagi, nggak bisa jadi anak muda lagi. Saya yakin orang-orang itu pasti pengen jadi muda lagi kan. Tapi itulah, kalau pengen jadi muda lagi, dunia ini maka malah hancur, ya kan? Makanya ada keseimbangan, ada muda, ada tua. Yang tua menasihati yang muda, ya kan? Ayo nak, kita nggak lama, ya itulah hidup. Banyak orang itu mengambur-amburkan waktunya, waktu mudanya, ya hati-hati. Ya kita bersyukur masih diberikan kesempatan umur, ya masih bisa hidup, alhamdulillah. Kita pakai kesempatan kita ini apa? Untuk mencari ilmu. Untuk apa ilmunya? Untuk kita manfaatkan dengan beribadah. Oh, begini cara sholatnya. Karena memang sholat itu yang penting. Karena kita ini kan tiap hari sholat biar tahu, biar ngerti, biar benar, biar diterima, ya kan? Kalau kita nggak belajar tentang sholat, sayang sholat terus ini, tapi nggak sholat asal-asalan nggak diterima, nyesel. Ya kan ada kan dalam hadisnya kan, ya kan, ya, nanti di akhirat itu yang amal yang pertama yang akan ditanya itu apa? Sholat kita. Kalau sholat kita benar berarti kita beruntung. Tapi kalau sholat kita nggak benar berarti kita rugi. Nah, ya itu hati-hati. Itu yang penting. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang sholat. Insya Allah pekan depan kita belajar tentang sunanus sholat. Sholat-sholat yang disunahkan. Ya, nanti kita belajar. Ini alhamdulillah sudah masuk ini nih tentang sholat nanti. Ya, tinggal setengah lagi nih bukunya nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih beri kesempatan umur. Kita belajar terus. Masih ada berapa buku? 4 buku ya? Oh 5 ya? 5 jilid ya? 5 jilid. Alhamdulillah nih baru udah setengah nih. Sebentar lagi 1 jilid udah selesai nih. Tinggal jilid kedua. Oh subhanallah. Ya, insya Allah kita bisa juga ketemu lagi di surga. Amin. Ustaz di surga kita belajar lagi enggak? Ustaz di surga kita belajar lagi enggak? Ya enggak lah, kita udah enggak perlu ada janjian lagi belajar ya langsung. Amin amin rabbal alamin. Ya binatang dinikmati alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan,